Banyak orang pengen tahu gimana caranya jadi magnet uang dengan menggunakan afirmasi positif. Yuk, kita jelasin biar kita bisa belajar bersama ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari ya, namun kita belajar bersama. Apa itu magnet uang? Menjadi magnet uang berarti menarik uang, peluang, dan keberlimpahan ke dalam hidup kita dengan mudah dan alami. Kita jadi seperti magnet yang terus menarik kekayaan tanpa perlu bersusah payah atau terjebak dalam mindset kekurangan. Intinya, dengan mindset yang tepat dan afirmasi positif, kita bisa mengubah energi kita jadi energi keberlimpahan. Jadi teman-teman, itu usahakan ya memiliki mindset yang selalu berkelimpahan. Jangan pernah merasa kekurangan ya. Misalkan nih, teman-teman ada yang gak punya uang. Nah, jangan disebut gak punya uang, tapi uangnya belum datang. Jadi uang juga akan datang kepada teman-teman. Kalau teman-teman gak ada uang, berarti kalau mindsetnya masih seperti itu, maka uang juga akan enggan untuk datang. Karena ya kita udah memprogramkan bahwa kita sendiri adalah orang yang gak punya uang. Tentunya akan dibaca bahwa memang kita gak punya uang ya. Jadi kita perlu dirubah ya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana nanti kita ya mungkin mengungkapkan sesuatu yang itu mau kita gunakan untuk ya misalkan nih kita lagi ngobrol sama temen, terus besok beli ini ya. Nah misalkan beli sesuatu, terus jangan pernah bilang gua nggak punya uang, tapi rubah, uang gua belum datang, tunggu nanti kalau uang gua udah datang gua pasti beliin. Nah seperti itu. Meski ya memang pada dasarnya teman-teman mungkin perasaannya ada rasa waduh kok nggak ada uang. Nah itu juga perlu dirubah. Jadi kita rubah kalau itu adalah sesuatu yang memang uangnya mau datang kepada kita, dan jangan pikirkan sumbernya dari mana, pokoknya ada, udah gitu aja ya. Sebenarnya simple kan, dan teman-teman bisa jalankan itu mulai sekarang bagi yang belum pernah menjalankannya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya dan saya akan memberikan arahan kepada teman-teman bagaimana yang perlu dilakukan. Misalkan ada sesuatu yang teman-teman masih bingung atau belum paham. Kita lanjut ya. Kenapa afirmasi positif itu penting? Afirmasi positif berfungsi buat reprogram pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kita percaya bahwa kita adalah magnet uang, kita bakal ngambil tindakan dan menarik situasi yang mendukung keyakinan itu. Pertama, mengubah keyakinan negatif jadi positif. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Ketiga, menarik peluang yang selaras dengan tujuan finansial kita. Jadi misalkan nih, teman-teman nih punya pemikiran yang negatif tentang uang tentunya ya. Itu perlu dirubah jadi sesuatu yang positif. Hanya tanamkan sesuatu yang teman-teman inginkan, teman-teman impikan. Jangan sesuatu yang sebaliknya, karena kalau sesuatu yang sebaliknya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya juga. Dan kita perlu meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Kalau kita ini bersyukur, kita merasa bahagia, apapun kondisinya, kita ambil sisi syukur dan kebahagiaannya. Jadi dari situ apa? Kita akan menarik hal-hal positif untuk datang kepada kita. Tentu saja peluang-peluang yang itu bisa menjadikan kita jauh lebih maju lagi, dan kita bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Tentu saja dengan mudahnya uang akan datang. Entah nanti peluangnya itu bagaimana, terus sumbernya nanti dari mana, dan misalkan nih kita nggak sengaja ketemu orang terus tiba-tiba kita dikasih tawaran, dan itu sesuatu yang kita bisa kerjakan. Meskipun nilainya kecil ya kita harus terima dulu, kita harus syukuri dulu. Karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang sudah membuka gerbang kita sendiri tentang finansial. Jadi ya kita mau gak mau harus menjadi orang yang selalu berpikiran berkelimpahan, terus bahagia, penuh rasa syukur, dan tentu saja positif ya.
Meskipun kita menjalankan prinsip-prinsip itu atau cara-cara itu, kita juga harus menjadi orang yang waspada ya. Jangan nanti ada tawaran segala macam tapi justru itu memberatkan Anda ya, jangan. Misalkan Anda dapat tawaran nih, lu bisa nih punya penghasilan sekian, naik kapal pesiar, dapat mobil mewah, dapat rumah, bla bla bla. Terus ujungnya, tapi lu mesti store dulu sekian juta. Ya kalau lu nggak ada, lu mesti cariin dulu. Toh nanti lu bakal dapat nilai yang sangat besar. Nah itu Anda harus sadari dulu ya. Anda harus paham dulu. Kalau Anda melakukan itu, apakah itu akan jadi beban Anda? Misalkan biasanya orang seperti itu kan nggak mikir ya. Anda dapat duitnya dari ngutang, Anda dapat duitnya dari gimana jual sesuatu. Orang yang menawari itu nggak mikir. Dan ujung-ujungnya apa? Begitu Anda nanti mengalami susah di tengah jalan, malah Anda yang disalahkan. Ya sebaiknya mending ditolak ya hal seperti itu ya. Karena apa? Itu akan menjadi sebuah jebakan yang berbentuk topeng peluang lah ya. Kita lanjut aja ya, daripada nanti ngelantur kemana-mana. Langkah-langkah menjadi magnet uang dengan afirmasi positif. Pertama, identifikasi keyakinan negatif tentang uang. Sebelum kita bisa jadi magnet uang, kita harus ngilangin mental block yang menghambat diri kita sendiri. Contoh keyakinan negatifnya begini. Uang itu susah didapat. Gue nggak pantas jadi kaya. Orang kaya itu egois. Nah, itu kita harus membalik dari prinsip-prinsip seperti itu. Jangan kita terbawa dengan sesuatu yang kita anggap benar, tapi itu cenderung salah bagi kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita justru makin terperosok nantinya ya. Jadi, kita perlu mengganti afirmasi positif yang memberdayakan kita. Biar apa? Ya biar kita bisa mencapai apa yang menjadi impian kita. Tentu saja kita akan menjadi magnet uang yang sangat luar biasa. Kita lanjut di pembahasan kedua ya. Buat dan gunakan afirmasi positif yang powerful. Afirmasi positif yang kita gunakan harus spesifik, kuat, dan terasa nyata. Contoh afirmasi magnet uang. Uang mengalir ke dalam hidup saya dengan mudah dan tanpa henti. Saya adalah magnet uang yang terus menarik kekayaan dan keberlimpahan. Setiap hari, kekayaan saya bertambah dengan cara yang tak terduga dan positif. Saya layak menerima kekayaan yang melimpah. Semua usaha saya menghasilkan keuntungan yang besar. Ucapkan afirmasi ini setiap pagi dan kapan saja kita merasa perlu. Rasakan emosinya seolah-olah itu udah menjadi nyata ya. Jadi kita udah pernah membahas kalau ini kita harus melakukan afirmasi itu seolah-olah semuanya udah menjadi realita ya. Meskipun itu hanya kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita. Yang jelas itu nanti akan membuat kita semakin mudah didatangi uang. Dan yang ketiga, visualisasikan keberlimpahan dengan detail. Setiap kali kita mengucapkan afirmasi, bayangkan dengan jelas dan detail. Lihat diri kita menerima uang dalam jumlah besar. Bayangkan bisnis kita sukses dan berkembang. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa syukur atas keberlimpahan itu. Jadi, kita harus menanamkan segala sesuatunya itu seolah-olah sudah nyata dan kita sudah menjadi orang yang sangat luar biasa ya. Tentu saja itu dalam versi kita. Toh kalau ada orang lain yang menghambatnya ya abaikan aja mereka, gak perlu peduli ya. Fokus dengan hidup Anda sendiri. Kita lanjut keempat, gunakan teknik journaling. Tulis afirmasi setiap hari untuk memperkuat keyakinan itu. Buat jurnal khusus buat afirmasi positif. Tulis 5 afirmasi minimal tentang keberlimpahan setiap pagi. Catat juga bukti nyata tiap kali kita menerima uang atau peluang baru. Jadi kita harus bersyukur juga ya. Kita lanjut aja ya daripada nanti kepanjangan. Kelima, ambil tindakan yang selaras dengan afirmasi. Afirmasi positif bakal jauh lebih powerful kalau dibarengi dengan tindakan nyata.
kerja cerdas, belajar, dan terus berkembang. Ciptakan peluang baru dengan kreativitas kita. Gunakan bakat dan skill kita buat menghasilkan uang. Jadi Anda punya kemampuan apa ya, tinggal kita bikin sesuatu yang itu kreatif ya. Meskipun itu menurut kita udah kreatif, ya udah jalankan aja. Masalah nanti ada pengembangan, ya tinggal kita kembangkan lagi. Jadi jangan pernah menyerah pada keterbatasan ya. Misalkan Anda pengen memulai sesuatu tapi Anda belum siap segalanya. Maksudnya Anda rasa peralatan Anda mungkin itu belum proper semua ya. Pokoknya jalani dulu dengan sesuatu yang ada. Dan nanti Anda akan dipersiapkan dengan peralatan yang Anda pengen miliki sebelumnya. Nah, itu sangat keren banget ya. Karena memang pada dasarnya begitu. Ya mungkin kalau kita flashback ketika saya memulai sebuah channel ya, karena pengen berbagi, dari situ juga menggunakan alat seadanya. Makin lama makin berkembang, dan mungkin kedepannya saya pengen perbaiki lagi, pengen bikin yang berbeda lagi, dan mungkin ada format-format lain yang bisa saya kembangkan juga. Itu contohnya ya. Karena apa? Saya senang banget berbagi ilmu kepada teman-teman dan kita bisa berinteraksi. Itu adalah sesuatu yang tentunya Anda nggak perlu repot-repot. Misalkan Anda bingung, bisa bertanya juga kan di sini kan, saya pasti menjawabnya kok. Ya, kita lanjut yang terakhir. 6. Percaya dan lepaskan. Letting go. Setelah kita melakukan afirmasi dan tindakan nyata, lepaskan hasilnya dan percaya bahwa alam semesta akan mengurus sisanya. Jadi mungkin diri kita terbatas, tapi pikiran kita dan alam semesta itu tidak terbatas. Apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita, semua akan bisa terwujud ketika kita percaya dan kita melepasnya. Jadi bukan menjadi sebuah ambisi dan kita tidak memaksakan cara. Itu jauh lebih hebat lagi. Jadi teman-teman silakan pelajari ya. Mungkin beberapa waktu memang saya nggak muncul ya, hanya voice overnya aja. Tapi tunggu waktunya. Kalau sudah waktunya saya ini longgar lagi, ya saya pasti akan muncul lagi. Salam harmonis. Cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.